berdasarkan keseharian Prof gitu sebagai pimpinan institusi, apa yang bisa dilakukan oleh institusi dalam memajukan pendidikan Indonesia, Prof? Ya, kita harus melihat visi misi kementerian kita untuk memajukan pendidikan. Ya. Nah, kita sebagai lembaga perguruan tinggi tentunya memajukannya sesuai dengan lingkup organisasi kita, yaitu tingkat perguruan tinggi saja, bukan dari SD, SMP, SMA. Kita perguruan tinggi. Nah, memajukannya bagaimana? Dengan strategi-strategi misalnya kebijakan penerimaan mahasiswa yang tidak mampu untuk diberi beasiswa, itu kita mempunyai keinginan untuk memajukan pendidikan untuk warga kita gitu. Di situ kita standarnya di pendidikan tinggi aja. Saat ini banyak sekali isu-isu yang beredar mengenai ekonomi, sosial, budaya maupun politik. Nah, untuk menanggapi isu-isu tersebut di sini salah satunya ada tentang berita hoax. Jadi bagaimana pendapat Ibu tentang maraknya berita hoax yang tersebar di Indonesia? Ya, jadi banyak sekali hal-hal yang terkait dengan keagamaan, kesehatan, itu sudah jadi semacam lelucon. Karena kita tahu itu hoax, tapi bagian masyarakat tidak tahu. Nah, kesalahan itu bagi masyarakat itu sangat berperan ya dalam perilaku, attitude mereka, sehingga mereka bisa seperti fitnah dalam tanda kutip kepada pihak-pihak yang menjadi objek hoax. Nah, jadi dalam kondisi masyarakat, kondisi lingkungan, kondisi keluarga yang seperti itu susah kita untuk membesarkan anak, mendidik anak, kemudian bergaul di masyarakat. Karena memang berita hoax itu lebih parah daripada misalnya berita-berita yang disebutkan tadi, LGBT dan segala macam, karena semuanya bisa dijadikan hoax. LGBT bisa jadi hoax, radikalisme bisa jadi hoax, semuanya itu jadi memang pengetahuan hal-hal yang legal, pengetahuan hal-hal yang prinsipal menurut agama itu penting supaya orang itu tidak terkontaminasi dengan hoax-hoax yang beredar gampang sekali. Kemudian itu bisa mencuci otak, kemudian bisa juga menjadi karena sudah dicuci otak, jadi dia terframing. Nah, framing itu yang bisa mengakibatkan suatu keluarga tidak harmonis, suatu lingkungan tidak nyaman, atau juga di lingkungan pendidikan, di lingkungan keagamaan, di lingkungan ya semuanya itu bisa cuma gara-gara hoax gitu. Terkait dengan bela negara, menurut Anda apakah yang bisa kita lakukan sebagai dosen dalam mengoptimalkan pendidikan di Indonesia? Ya, bela negara ini satu hal yang wajib ya bagi seluruh bangsa Indonesia, belanya kampus, karena kita kan punya pertahanan atas semesta, bahwa seluruh lapisan masyarakat ini pada prinsipnya adalah bagian dari alat pertahanan dan keamanan negara. Dan dalam konteks kampus, saya ini inisiator, salah satu inisiator atau pendiri UKM kebangsaan di Universitas Lampung. Nah, ini hanya sedikit nih ya yang punya UKM kebangsaan di inilah, karena kita mendapat support penuh juga, karena kebetulan juga rektor kita ini kan ketua forum kebangsaan ya, forum rektor kebangsaan itu kan yang mensupport prinsip-prinsip kebangsaan di dalam pendidikan kampus ya. Jadi UKM ini nanti akan UKM kebangsaan ini yang ada di wilayah ini memberikan katakanlah pemahaman, kesadaran di kalangan para mahasiswa dan aktivis mahasiswa terhadap kesadaran berbangsa dan bernegara, juga bela negara. Selanjutnya, bentuk kontribusi apa saja yang bisa kita berikan sebagai ASN ini dalam hal kaitannya kita ini adalah pelayan publik?
di bidang pendidikan khususnya. Ya, oke. Kembali lagi sebagai dosen tentu ya. Dosen ini kan menjalankan tugas utamanya kan tridharma perguruan tinggi. Jadi ada pelayanan di bidang pendidikan, penelitian, juga pengabdian pada masyarakat. Nah, ketiga aktivitas tugas utama dosen itu sangat dekat sekali ya dengan pelayanan publik ya. Kalau ke pendidikan artinya kemampuan dosen untuk mentransfer ilmu, pengetahuan ke peserta didik itu juga merupakan pelayanan publik. Transfer keilmuan kepada masyarakat itu juga pelayanan publik. Kemudian tadi di bidang penelitian bagaimana dosen menghasilkan karya-karya inovatif yang tidak hanya bisa dibaca secara teori melalui jurnal-jurnal, tapi juga mungkin bisa diproses dalam bentuk hak paten, perolehan hak paten atau haki yang bisa bermanfaat untuk masyarakat secara luas. Nah, itu juga salah satu bentuk pelayanan publik dari tugas utama dosen. Kemudian menurut sudut pandang Ibu, bagaimana wujud dari beberapa nilai ASN seperti akuntabel, loyal, adaptif, kolaboratif di bidang pendidikan, khususnya di bidang dosen? Nah, kita di dunia pendidikan itu memang dituntut untuk semua bisa terukur ya, identitas siapa saja yang berada di dalam bidang itu. Ya, kalau kita dosen, itu ada institusi, ada mahasiswa, ada lingkungan, baik eksternal maupun internal. Nah, semua itu memang menuntut beberapa hal tersebut. Adaptif, terhadap perubahan, kemudian kita juga harus bisa bekerja sama dalam kerja tim ya, berkolaborasi. Ya, itu kan kita wajib semua gitu ya, untuk kita bisa maju. Nah, ASN itu kemudian tidak hanya sekedar itu label, tetapi kemudian ada aktivitas yang semua didasari pada prinsip-prinsip tersebut. Kira-kira apa sih yang Bapak ketahui tentang wawasan kebangsaan? Oh, jadi wawasan kebangsaan itu adalah wawasan dari suatu negara yang mengedepankan pada nasionalisme. Nasionalisme dari negara itu, artinya negara itu tidak dibentuk berdasarkan suku tertentu, berdasarkan agama tertentu, berdasarkan etnis tertentu, tetapi lebih mengedepankan persatuan dari seluruh unsur-unsur bangsa itu. Apa yang saudara ketahui tentang bela negara? Bela negara itu merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, salah satunya dengan menggunakan produk-produk di dalam negeri.